Beli buah si buah cermai. Si buah cermai di atas pinggan. Cakep. Makan duduk beramai-ramai. Itulah dia si saprahan. Saprahan ya. Saprahan. Nah, 5 pinggan di atas nampan, diikuti gelas seloki di belakangnya. Cantik. Kalau mau tahu tentang saprahan, yuk kita sama-sama simak di Melayupedia. Oh, ayo kita simak ini. Melayupedia, ensiklopedianya budaya-budaya Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprindo Sapriana, dan ini di sebelah saya ada siapa, Bang? Ari Chandra, nama saya Ari. Sebelum ini Bang Ari ini tahu tak tentang saprahan nih? Saprahan, tahu ya. Saprahan tuh kalau dalam kehidupan masyarakat Melayu tuh saprahan merupakan sebuah adat turun-temurun dalam menghidangkan makanan di rumah tangga. Benar. Itu untuk adat dari mana tuh? Itu adat Melayu, tapi itu di kalangan kerajaan pada dulunya. Pada dulunya. Jadi macam seremonial orang-orang istana lah, tuh cara makan itu namanya saprahan. Nah, dan saprahan ini juga dilakukan untuk menghidangkan makanan sehari-hari atau menjamu tamu, pesta, perkawinan, khataman, syukuran dan lain-lain. Jadi itu gitu. Semacam tata cara makan lah untuk orang dulu-dulu tuh. Untuk orang dulu-dulu ya. Bunyi jam berapa? Nah, pernah ada nih saprahan pas momen apa ya, Bang? Saya dulu pernah saprahan tuh pas SMA. Pas SMA. Ulang tahun Kota Pontianak. Ente pernah tak tuh? Pernah? Makan-makan kan satu sekolah nih. Libur nih. Hari ulang tahun Pontianak. Bawa makan masing-masing, makan ramai-ramai. Oh, itu saprahannya nama. Saya pernah gak tuh pas nikahan Nani kemarin. Oh, yang di Budaya Melayu? Kan saprahan kan? Ada gak saya itu? Ada kan? Nah, saprahan, Bang, sebagai cara untuk makan beramai-ramai yang biasa dilakukan masyarakat Melayu di Kalimantan Barat. Saprahan ini memiliki tata letak dan variasi makanan yang berbeda-beda, Bang. Nah, biasanya ini diakibatkan oleh perbedaan budaya di masing-masing daerah. Oh, jadi setiap daerah itu beda lah ya? Khususnya Pontianak. Itu beda kali ya? Dan walaupun berbeda, tapi saprahan ini makna utamanya yaitu adalah bersamaan. Gitu. Kita pasti familiar dengan teknik saprahan yang membujur atau memanjang, atau saprahan yang dilakukan dengan posisi membulat. Nah, maksud dari saprahan bujur atau membulat nih, Bang, yaitu bagaimana posisi duduk orang-orang yang akan makan dengan cara saprahan. Nah, jika orang-orang berbaris berhadap-hadapan memanjang, itu berarti maksudnya saprahan membujur, di mana makanannya juga disusun secara membujur tanpa berkelompok. Bujur gitu ya. Bentuk garis. Oh gitu. Nah, sebelah kiri ada yang isi, sebelah kanan ada gitu. Berhadapan lah dia tuh. Berhadapan. Menunya seperti itu. Nah, sementara jika saprahan dilakukan dengan makan berkelompok, di mana lauk dikelilingi oleh orang-orang yang makan bersaprah, berarti saprahan itu membulat. Jadi lauk tuh di tengah, orang keliling. Keliling gitu ya. Bulat. Nah, tapi ada juga nih, Bang, teknik saprahan di mana lauk tetap dikelompokkan untuk 4 sampai 6 orang nih. Nah, lalu kelompok makanan tersebut disusun secara memanjang, Bang. Ini sifatnya sudah kombinasi lah istilah tuh. Tapi intinya, mau dia membujur atau membulat, poin dari saprahan yaitu untuk kebersamaan dan mengambil nilai gotong royong antar masyarakat agar tidak hilang. Apa jadi yang tidak hilang tuh? Budaya. Oh, budaya, tidak hilang. Sekarang kalau bukan hari ulang tahun Kota Pontianak atau hari Kartini lah ya di Pontianak nih, kapan nih kita bisa saprahan? Obo-obo itu kan masuk agenda budaya kan? Jadi itu sedikit sekali di Pontianak itu untuk mengangkat balik dari nilai budaya kita. Oh gitu. Mantap ya, Bang Ari ya. Nah, kemarin nih TV Melayu sempat menayangkan pernikahan adat Sambas nih. Oh iya. Kemarin tuh nikahan Shani tuh. Bersebaran kan? Nah, di mana pada pernikahan tersebut terdapat saprahan yang juga diadaptasi dari budaya saprahan adat Sambas, Bang. Oh, Sambas. Kayak gitu deh. Nah, kita akan rewind sejenak bagaimana prosesi penyajian saprahan saat live streaming kemarin. Nah, ini kita simak dulu videonya.
Nah, tadi tuh adalah cuplikannya tuh, kawan-kawan. Nah, memang seperti itulah ya, budaya ya sangat sakral ya. Apalagi itu sedang dalam acara pernikahan. Iya, sakral ya, nikahan ya. Nah, kita ngomongin lawan nih. Oke. Bisa kita lihat bahwa di situ terdapat 6 piring di atas nampan lauk. 6 piring tersebut terdiri dari semua daging, ayam masak putih atau ayam opor, ikan, sambal haji dolah, lalu ada juga dalca. Dalca ya. Dolah tuh. Sambal dolah, Pak Haji dolah. Nah, mungkin Pak Haji dolah yang buat sambal. Lalu juga ada dalca, itu semacam sayur, kacang panjang dan lain-lainnya. Gitu. Oh, sayur kacang panjang ya, dalca dia. Ya. Kira dalam lincah. Weh. Lincah. Mungkin habis makan dalca lincah kali. Weh, sah. Nah, perlu diketahui nih kawan-kawan bahwa lauk pauk dari sebuah penyajian seprahan dapat ditentukan dari kebutuhan dan kemampuan orang yang mengadakan penyajian makanan dengan seprahan. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, perlakuan dalam pemilihan lauk di budaya Melayu Kalimantan Barat berbeda-beda. Untuk beberapa acara khusus, ada yang menggunakan lauk pauk yang menghindari bau amis. Itu Seperti siput. Ada juga yang ingin menonjolkan hasil alam daerahnya seperti ikan dan udang untuk disajikan pada saat seprahan. Oh, jadi ada beberapa tempat tuh Beberapa tempat, beberapa daerah tuh ada menyajikan makanan-makanan yang siput gitu ya. menghindari bau amis tadi itu. Tapi ada gak yang pengen Mengangkat menunjukkan potensi ya? daerah wilayah mereka tersebut. Contoh apa? Kayak di itulah kali ya. Mungkin di Sambas. Sambas gitu ya. Sambas kan dekat dengan laut. Mungkin lah dia menu saprahannya itu kebanyakan ikan, udang. Mungkin juga Tayan tuh Tayan. biasa ada gak ikan-ikanan tuh. Nah, bahkan ada juga yang ingin menyajikan makanan yang berasal dari darat, laut atau air maupun binatang yang dapat terbang di udara. Serta ada juga yang memperhatikan kompleksitas warna dalam penyajian lauk seprahan, Bang. Dan ada juga nih perbedaan tersebut menciptakan kekayaan budaya Melayu yang terdapat di Nusantara. Wih, Nusantara ya. Nusantara ya. Nah, kali ini adat yang dipakai diadaptasi dari budaya Sambas nih, di mana terdapat 6 orang dalam satu kelompok seprah. Nah, lauk pauk tersebut tuh disajikan di atas sebuah baki, Bang. Baki, Nah, selain lauk pauk, masih ada juga tambahan berupa nasi yang di sini tuh terdapat 2 jenis nasi nih, Bang. Yaitu nasi putih dan nasi kebuli. Wih, sedap tuh. Dan juga tak tinggal nih, Bang. Ada juga minuman berupa air sepang. Oh, air sepang. Dan juga buah-buahan. Nah, air sepang nih asalnya dari Sambas teh. Sambas ya. Lauk pauk terdiri dari variasi warna yang bermakna keanekaragaman suku, antara lain ayam masak putih berwarna terang, semur daging berwarna gelap, sambal goreng yang berwarna menyala, dan dalca, sarden, tongkol yang menambah ragam warna lauk pauknya. Tuh ya, warna-warna dia. Jadi Jadi di dalam baki itu macam rainbow. apa? Rainbow. Pelangi. Mana-mana. Nah, yang tak kalah menarik nih dari sebuah saprahan adalah bagaimana penyajian saprahan yang benar-benar disiapkan untuk menyajikan lauk pauk makanan seprah di tengah tamu, Bang. Nah, jadi tuh kayak ada apa ya? Ada tata cara tuh. Oh, ada Dan enak dilihat gitu, Bang. gitu. Kalau dalam Eropa itu table manner. Abang pernah seprah di itu Eropa? Di Eropa bukan seprah. Oh, bukan. Table manner. Beliau-beliau ini juga diajarkan adab dan sopan santun saat menyajikan saprahan teh. Untuk saprahan di Live Melayu TV kemarin, sebelumnya penyaji berbaris dengan masing-masing alat makan dan makanan yang mereka bawa. Kepala penyajinya membawa kain seprah dan kobokan untuk kemudian diletakkan paling awal. Lalu, kepala penyaji ini menata makanan dari tim lain di belakangnya secara estafet. Estafet gitu ya. Jadi gimana? Jadi dioper-oper. Oh, dioper ini. Gini dia. Waktu itu sih gitu aku lihat
namanya estafet. Nah, inilah dia kekayaan budaya yang dimiliki Melayu, yaitu seprahan, di mana terdapat poin kebersamaan, yaitu makan secara bersama-sama dan menyajikannya juga bersama, saling membantu, Bang. Nah, gitu, berbagi satu sama lain baik makanan maupun saat penyajian makanan. Nah, ini ada pantun lagi. Pandai Bang pantun ya. Pandai dong, orang Melayu kan. Coba. Pergi ke sungai, ikut lomba dayung sampan. Sampan berhenti tersangkut sampah. Nanti. Nah, itu dia informasi seputar saprahan. Mohon maaf jika ada khilaf dan salah. Keren ya pantun ya. Abang ada pantun nggak? Ada dong. Kasih saya. Nah, jangan lupa like dan Dan pastinya share konten ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang budaya-budaya Melayu yang ada di Kalimantan Barat. Oke, dan juga jangan lupa subscribe untuk mendukung channel Melayu TV. Kita serumpun. Melayupedia, ensiklopedianya budaya-budaya Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.